Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu heat exchanger yang banyak juga digunakan di industri, yaitu berupa N-tube heat exchanger. Seperti kita ketahui bahwa heat exchanger ini banyak dipergunakan untuk proses perpindahan panas, misalnya yang terjadi di industri pengolahan makanan, ya, dalam vacuum frying, pada boiler, pada kondenser, heater, dan unit pengemasan. Juga di industri petroleum, industri kimia dasar, dan industri petrokimia, serta di industri minyak gas. Pada industri-industri ini banyak sekali menggunakan heat exchanger sebagai penukar panas antara fluida panas dengan fluida dingin, baik sebagai peralatan pemanas untuk menyebabkan terjadinya pemanasan maupun untuk peralatan pendinginan. Sehingga dengan menggunakan heat exchanger ini kebutuhan akan terjadinya panas bisa dikurangi, dalam arti tidak selalu untuk melakukan pemanasan harus selalu menggunakan sumber panas baru, tetapi menggunakan panas yang ada di proses yang sudah tidak diperlukan, sehingga bisa lebih efisien dalam penggunaan panas. Cell and tube heat exchanger ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu cangkangnya, yaitu selnya, yang di dalam sel nanti akan berisi bundle tube atau cup-cup yang akan memindahkan panas dari fluida yang ada di dalam cup ke fluida yang ada di dalam sel. Yang agar aliran fluida di dalam sel nanti tidak laminer tapi turbulen, maka ada baffle yang berfungsi untuk membuat agar aliran fluida di dalam selnya nanti menjadi lebih turbulence. Sedangkan head di sini nanti fungsinya adalah untuk membalikkan aliran. Apalagi kalau untuk tipe yang 12 atau 24. Jadi nanti cell and tube heat exchanger itu ada berbagai tipe, ada 11, 12, 14, dan 24. Nah, ini contoh cell and tube 1, 2. 1 itu sering dibaca, 1, 2 itu dengan 1 pass cell dan 2 pass tube. Nah, jadi angka 1 di depan itu menyatakan lintasan di dalam sel, dan angka 2 itu menyatakan lintasan di dalam tube-nya. Nah, seperti contoh ini adalah 1, 2 cell and tube, 1 and 2 tube, 1 and 2 cell and tube heat exchanger. Artinya fluida akan mengalir satu lintasan di dalam sel dari kiri ke kanan saja atau dari kanan ke kiri saja. Sedangkan aliran fluida di dalam tube-nya akan mengalir dari kiri ke kanan, kemudian dikembalikan dari kanan ke kiri, sehingga dua lintasan kontak dengan fluida yang ada di dalam sel. Nah, beginilah contoh kontak antara aliran fluida panas dengan fluida dingin. Yang fluida di dalam sel masuk dari bagian atas sebelah kanan, kemudian keluar di bagian kiri. Sementara di dalam tube-nya nanti fluida masuk dari arah kanan warna biru, kemudian keluar
di sebelah kanan lagi, dibalik di dalam headnya tadi, sehingga terjadi dua lintasan. Sehingga satu lintasan di dalam sel dan dua lintasan di dalam tube. Itulah yang dinamakan dengan one and two cell and tube heat exchanger. Nah, untuk lebih lengkapnya, inilah bagian-bagian dari cell and tube heat exchanger. Tetapi tentunya yang paling utama adalah bagian selnya, atau dalam contoh ini dinamakan dengan nama cangkang yang nomor 7, dan yang nomor 19 adalah tube-nya, pipa perpindahan panas. Yang antara fluida di dalam pipa dan fluida di dalam sel itulah nanti terjadi pertukaran kalor. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada berbagai tipe cell and tube, yaitu ada satu cell and tube heat exchanger, one cell and tube heat exchanger, berarti one pass cell dan one pass tube. Nah, bisa kita lihat kalau satu-satu atau one pass cell itu berarti fluida di dalam sel hanya mengalir satu kali, satu lintasan. Dalam contoh gambar bisa dilihat mengikuti aliran masuk cell side fluid in dari arah kanan atas, kemudian mengikuti lintasan yang tergambarkan dengan garis warna biru, berbelok-belok karena adanya baffle, kemudian keluar langsung di sebelah kiri, berarti hanya satu kali lintasan. Demikian pula satu lintasan di dalam tube masuk dari sebelah kiri, ya, tube side fluid in, kemudian masuk terdistribusi di tube-tube, kemudian langsung keluar ya, di sisi kanan. Jadi masing-masing bisa hanya satu lintasan. Oleh karena itu untuk yang satu-satu cell and tube heat exchanger ini, maka dimungkinkan untuk dibuat aliran yang counter current atau co-current, karena memang masing-masing hanya satu lintasan saja. Berbeda dengan kalau tipenya 1-2 cell and tube heat exchanger. Dimana kalau 1-2 cell and tube heat exchanger berarti untuk di dalam tube-nya ada dua lintasan, two pass tube. Sedangkan di dalam selnya tetap satu lintasan, seperti contoh bisa dilihat masuk dari kanan keluar dari sebelah kiri. Tetapi untuk yang di dalam tube masuk dari atas sebelah kanan, kemudian melintasi separuh tube, ya, separuh tube karena ada pembatas antara bagian inlet plenum dan outlet plenumnya. Kemudian di ujung, di headnya, maka fluida itu akan berbalik menuju ke kanan lagi, sehingga kontak dengan fluida di dalam sel dua kali, kan itu dinamakan dengan two pass tube, untuk kemudian keluar di sisi kanan, tube side fluid out. Kan itu dalam tipe ini tidak bisa kita menyatakan bahwa alirannya counter current atau co-current, karena dua-duanya terjadi. Di awal separuh lintasannya adalah co-current, tetapi di separuh lintasannya lagi, ya satu lintasannya lagi, bukan separuh ya, satu lintasannya co-current, satu lintasan yang lain adalah counter current. Nah, untuk yang ini adalah contoh 2 and 4 cell and tube heat exchanger, di mana aliran di dalam selnya ini terdiri atas dua lintasan, two pass. Bisa dilihat fluida masuk dalam sel dari arah kanan, kemudian mengalir ke kiri, ya,
kemudian akan berbalik ke kanan sehingga keluar di sebelah kanan. Sementara for pass tube bisa dilihat bahwa fluida itu akan mengalir dari kanan ke kiri. Nah, kemudian berbalik di heads-nya ke kanan, kemudian dibalik lagi ke kiri lagi di plenum sebelah kanan. Nah, kemudian di head sebelah kiri dibalik lagi sehingga akan keluar di sebelah kanan sehingga ada 4 lintasan di dalam tube-nya. Tentunya ini adalah 2 and 4 cell and tube heat exchanger. Nah, ini tadi sudah dicontohkan untuk contoh aliran di dalam 1 and 2 cell and tube heat exchanger. Nah, adanya baffle tadi pada setiap cell and tube difungsikan agar aliran fluida di dalam sel nanti mengenai seluruh tube, nah, sehingga dia harus mengalir dengan aliran berbentuk berbentuk tidak laminar, tidak lurus ya, tapi dibuat belak-belok oleh baffle yang ada. Nah, bentuk baffle-nya bisa 3/4 bagian seperti baffle yang di atas, atau baffle-nya ada baffle yang di tengah, seperti pada contoh yang di bawah. Nah, ini adalah sebenarnya animasi, tetapi tidak bisa dijalankan di sini. Ini juga contoh bagaimana terjadinya aliran di dalam 1 and 2 cell and tube heat exchanger. Yang warna merah adalah aliran di dalam sel, dan yang warna kuning adalah aliran di dalam tube-nya. Ini gambaran profil temperatur di dalam heat exchanger. Digambarkan masuk dari untuk fluida di dalam sel masuk dari sebelah kiri dengan warna merah, kemudian kontak dengan fluida di dalam tube, sehingga keluar di sebelah kanan dengan temperatur yang berbeda. Jadi kalau dimisalkan yang warna merah itu temperatur fluida panas tinggi, kemudian kontak dengan fluida di dalam tube menjadi warna biru, menjadi lebih rendah temperaturnya. Sementara di dalam tube-nya fluida masuk dari sebelah kanan, kemudian akan berbalik di heads di sebelah kiri untuk kemudian mengalir menuju ke sebelah kanan, dan ada perbedaan warna antara fluida yang masuk dengan fluida yang keluar, di mana yang masuk warna birunya lebih tajam, artinya temperaturnya rendah, dan ketika keluar menjadi ada warna biru yang lebih terang, berarti temperaturnya lebih tinggi. Nah, seperti halnya pada heat exchanger yang lain, maka laju perpindahan kalor yang terjadi itu dapat dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan UA delta T Lm, di mana U-nya adalah koefisien perpindahan kalor menyeluruh antara fluida panas dengan fluida dingin, menggabungkan keseluruhan koefisien perpindahan panas baik konveksi maupun konduksinya. A adalah luas penampang perpindahan kalor yang pada cell and tube, tentunya luas penampangnya ini ditentukan oleh berapa banyak tube-nya dan berapa ukuran tube-nya. Karena permukaan yang akan memindahkan panas adalah permukaan dari permukaan tube-tube yang ada. Sehingga makin banyak tube-nya, berarti luas penampang perpindahan kalornya makin banyak.
delta TLM adalah log mean temperature difference, beda temperatur rata-rata antara fluida panas dengan fluida dingin yang dari saat fluida panas masuk sampai fluida panas itu keluar kembali, maka perbedaan temperaturnya tidak sama dan tidak berbentuk linear ya, tetapi berbentuk kurva. Karena itulah digunakan fungsi log untuk menentukan delta TLM-nya. Nah, untuk menentukan berapa kalor yang dipindahkan oleh heat exchanger dapat juga ditentukan berdasarkan berapa banyak kalor yang diserap, yang diterima oleh fluida dingin dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T, yaitu perbedaan temperatur antara temperatur fluida dingin yang keluar dengan temperatur fluida dingin yang masuk. Karena tentunya fluida dingin yang keluar akan lebih tinggi temperaturnya daripada fluida yang masuk. Di samping itu, laju perpindahan kalor yang terjadi di dalam heat exchanger juga bisa ditentukan berdasarkan kalor yang dilepaskan oleh fluida panas kepada fluida dingin, yaitu QH sama dengan M kali C kali delta T. Dalam hal ini delta T-nya tentu saja adalah THI, karena pada saat fluida panas masuk tentunya temperaturnya lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur pada saat fluida keluar. Dan itu delta T-nya adalah THI min THO. Nah, dalam hal C, andaikan fluidanya adalah berupa air, maka C untuk fluida dingin dengan temperatur lebih rendah tidak akan sama dengan C untuk temperatur yang lebih tinggi. Karena itu harus digunakan kapasitas atau kalor jenis kalor jenis yang sesuai dengan temperaturnya. Dalam kaitannya dengan banyaknya kalor yang diterima oleh fluida dingin dan kalor yang dilepaskan oleh fluida panas, maka jika tidak ada losses, dalam kondisi dianggap bahwa seluruh kalor yang dilepaskan oleh fluida panas diterima oleh fluida dingin, maka MHCH delta T pada fluida panas akan sama dengan MC kali CC kali delta T pada fluida dingin. Namun faktanya hampir pasti bahwa akan terjadi losses pada saat kalor dilepaskan oleh fluida panas sampai kepada fluida dingin. Sehingga yang terjadi bahwa kalor yang dilepaskan oleh fluida panas akan lebih besar daripada kalor yang diterima oleh fluida dingin. Sebab adanya sebagian dari kalor yang dilepaskan oleh fluida panas itu menjadi panas yang timbul misalnya pada pipanya, karena pipa juga mengalami kenaikan temperatur sehingga pipanya juga menyerap panas. Artinya tidak seluruh panas yang dilepaskan oleh fluida panas itu sampai ke fluida dingin karena tertahan di dalam pipa. Yang tidak mungkin adalah kalau setelah dilakukan analisa perhitungan ternyata kalor yang diterima oleh fluida dingin lebih banyak daripada kalor yang dilepaskan oleh fluida panas. Sebab dari mana kalor yang diterima oleh fluida dingin itu bisa lebih banyak daripada yang dilepaskan oleh fluida panas. Oleh karena itu kalau misalnya dalam suatu perhitungan atau dalam suatu praktek kalian mendapatkan satu perhitungan di mana kalor yang diterima oleh fluida dingin lebih tinggi daripada kalor yang dilepaskan oleh fluida panas, pasti ada kesalahan. Sebab yang
terjadi adalah bahwa kalori yang diterima oleh fluida dingin ditambah dengan kalori yang hilang, itulah yang akan sama dengan kalori yang dilepaskan oleh fluida panas. Oleh karena itu jangan sampai terjadi QH lebih kecil daripada QC. Dalam hal ini delta G-nya adalah lossless calor atau kalor yang hilang selama proses perpindahan atau heat transfer dari fluida panas ke fluida dingin. Nah, untuk aliran yang seluruhnya co-current atau counter current seperti yang terjadi pada 1N1 cell and tube heat exchanger, maka profil temperaturnya bisa digambarkan seperti pada gambar yang menyerupai dengan aliran kalor pada double pipe, aliran panas pada double pipe, sehingga terjadi perbedaan temperatur fluida panas dan fluida dingin yang tergambarkan. Karena pada prinsipnya antara 1N1 cell and tube heat exchanger dengan double pipe itu adalah sama. Yang pada aliran parallel flow, maka lama-kelamaan perbedaan temperaturnya akan menjadi sangat kecil, bahkan bisa jadi kalau panjangnya lebih maka akan terjadi tidak terjadi perbedaan temperatur sehingga tidak terjadi heat transfer. Sementara kalau counterflow maka sepanjang pipa berapapun perbedaan kalor itu selalu timbul, sehingga dengan aliran counterflow akan dapat dipindahkan kalor yang lebih banyak karena sepanjang pipa perbedaan temperaturnya cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Log min temperatur untuk aliran yang co-current dengan asumsi bahwa hanya full co-current, jadi tidak ada campuran antara co-current dan counter current-nya seperti yang terjadi pada cell and tube 1 ya, 1 cell and tube heat exchanger, maka delta T nya pada satu sisi adalah delta T pada saat fluida panas masuk dan fluida dingin masuk, sedangkan delta T2-nya akan sama dengan delta T antara temperatur fluida dingin keluar dan fluida panas yang keluar. Sebaliknya kalau pada log min temperatur different untuk aliran counter current, maka sama dengan pada double pipe, bahwa delta T1 adalah selisih antara temperatur panas masuk dikurangi temperatur keluar fluida dingin, sedangkan pada sisi yang lain adalah delta T-nya selisih antara temperatur keluar fluida panas dengan temperatur masuk fluida dingin. Persamaan log min temperatur seperti yang dirumuskan pada persamaan di atas hanya langsung bisa digunakan hanya kalau tipe heat exchanger-nya adalah 1 cell and tube heat exchanger. Artinya bahwa untuk menentukan laju perpindahan kalornya dari persamaan Q sama dengan U dikali A dikali delta TLM, maka delta TLM-nya langsung bisa diperoleh dari delta TLM tersebut. Tanpa dipengaruhi oleh adanya faktor koreksi faktor, mengingat bahwa untuk satu cell and tube heat exchanger maka alirannya bisa murni co-current atau murni counter current, jadi hanya berupa aliran co-current saja pada cell and tube itu atau co-current saja, sehingga delta T-nya bisa langsung log min temperatur yang digunakan bisa langsung berasal dari log min temperatur yang nilainya
tidak dipengaruhi oleh faktor koreksi, atau dapat dianggap faktor koreksinya berharga bernilai sama dengan 1. Namun kalau sel N-Cube heat exchanger-nya itu bukan tipe 11 tapi tipe yang lain, maka log min temperaturnya harus diperhitungkan adanya correction factor. Mengingat bahwa untuk yang bukan 11 sel N-Cube heat exchanger, maka aliran fluida panas dan fluida dinginnya tidak bisa hanya co-current saja atau counter current saja, tetapi terjadi dua-duanya. Terjadi aliran co-counter dan aliran counter current. Oleh karena itulah ada faktor koreksi, correction factor yang akan diperhitungkan untuk menentukan LMTD-nya, log min temperatur difference-nya. Yang untuk menentukan correction faktornya, maka dicarilah sebuah parameter tak dimensi yang dilambangkan dengan Z dan Y, yang dirumuskan sebagai Z sama dengan THI min THO dibagi TCO min TCI, dan Y-nya sama dengan TCO min TCI dibagi THI min TCI. Yang dari parameter tak berdimensi Z dan Y inilah kemudian nanti kita bisa menentukan faktor correction-nya dengan mengeplotkan nilai Z dan Y pada diagramnya RA Bowman. Inilah diagram dari RA Bowman yang akan kita pergunakan untuk mencari correction factor FT apabila diketahui parameter Z dan parameter Y. Diagram ini khusus untuk 1, 2, dan 1, 4 sel N-Cube heat exchanger. Nah, ini adalah 1, 2 sel N-Cube heat exchanger. 1 pass cell, N2 pass tube. Sedangkan yang ini adalah 1, 4 sel N-Cube heat exchanger, 1 pass cell, jadi hanya satu lintasan fluida mengalir di dalam sel. Ya, dalam contoh gambar masuk dari sisi kanan menuju ke sisi kiri, dan for pass tube ada 4 lintasan. Nah, sehingga fluida panas dan fluida dingin di kontak 4 kali. Sedangkan untuk 2 and 4 cell N-Cube heat exchanger, maka diagram Bowman yang digunakan adalah diagram yang ini. Jadi tidak sama dengan 1, 2, dan 1, 4 sel N-Cube heat exchanger. Itu jangan sampai nanti keliru menggunakan diagram Bowman-nya. Yang dibutuhkan sama, parameter Z dan parameter Y untuk mendapatkan correction factor FT. Ini contoh 2 and 4 cell N-Cube heat exchanger. 2, 4 cell N-Cube heat exchanger, 2 aliran, 2 lintasan di dalam sel dari arah kanan bawah masuk, kemudian keluar di kanan atas pada sel, dan 4 aliran pada tube masuk dari bawah kanan, kemudian ke kiri, kemudian berubah ke kanan lagi di separuh bagian, kemudian ke atas, di sebagian atas ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan, sehingga ada 4 lintasan. Nah, log min temperatur difference correction factor tadi setelah diperoleh, maka akan digunakan untuk mencari log min temperatur heat exchanger, delta Tm.
beda temperatur rata-ratanya. Sehingga delta Tm itu adalah delta TLM yang diperoleh dari perhitungan tadi dikalikan dengan correction factor yang diperoleh dari hasil mengplot ya pada diagram RA Bowman tadi. Sehingga laju perpindahan kalornya nanti Q akan menjadi U dikali A dikali delta Tm. Di mana U adalah koefisien perpindahan panas menyeluruh, A adalah luas penampang perpindahan kalor, dan delta Tm-nya adalah beda temperatur rata-rata fluida panas terhadap fluida dingin yang sudah diperhitungkan correction faktornya. Adalah beberapa nilai koefisien perpindahan panas overall untuk beberapa macam fluida, sehingga kalau kita misalnya melakukan perhitungan, maka mungkin kita akan mendapatkan nilai U untuk perpindahan kalor antara water to water yang berkisar antara 1140 sampai 1700, dan antara water dengan fluida-fluida yang lain bisa dilihat dari tabel ini. Tetapi tentunya ini hanya patokan. Tepatnya berapa ya tentunya harus didasarkan atas hasil perhitungan yang diperoleh dari data-data yang tersedia. Contoh soal terkait dengan cell and tube heat exchanger. Dari soal tadi, maka yang dapat diketahui adalah temperatur fluida panas masuk, THI, temperatur fluida panas keluar, THO, temperatur fluida dingin masuk, TCI, dan temperatur fluida dingin keluar, TCO. Dengan mengasumsikan bahwa kapasitas panas dari air adalah 4187 Joule per kilogram Kelvin. Dari data-data yang diketahui tersebut, maka kita bisa mencari selisih antara TCO dengan TCI. Oleh karena itu, akan diperoleh nilai kalor yang diterima oleh fluida dingin sebesar M kali C dikalikan delta T-nya, yang berarti akan sama dengan 2,52 dari massa fluida dingin dikali dengan C-nya 4187 dengan delta T-nya tadi adalah 54,4 dikurangi 21,1, sehingga diperoleh bahwa kalor yang diterima oleh fluida dingin sebesar 348.200 watt. Dengan log min temperatur dari delta T LM-nya berdasarkan data yang ada, maka akan diperoleh delta T LM-nya seharga log min temperature difference berdasarkan data-data yang ada bisa kita tentukan besarnya dengan memasukkan delta T2 dan delta T1 akan diperoleh bahwa delta TLM-nya akan sebesar 42,3 derajat Celcius. Sedangkan parameter Z dengan memasukkan data THI, THO, TCO, TCI akan diperoleh sama dengan 2 dan
parameter Y-nya akan diperoleh 0,35. Oleh karena itu berdasarkan parameter Z dan Y ini kita bisa menentukan correction faktornya agar bisa kita gunakan untuk mencari delta TM-nya ketika delta TLM-nya sudah diketahui. Untuk itu kita plotkan data Y pada diagram Bowman. Yang untuk tipe 1-2 maka menggunakan diagram berikut ini. Yang karena diketahui Y-nya 0,35 maka kita tarik garis vertikal pada nilai 0,35 ya, terletak di antara 0,3 dan 0,4. Dipotongkan dengan Z sama dengan 2. Ya, dipotongkan dengan Z sama dengan 2 sehingga dari titik potong itu akan dapat diperoleh nilai FT-nya sebesar 0,74. Jadi pada untuk 1-2 cell and tube heat exchanger faktor koreksinya akan bernilai 0,74. Sedangkan untuk 24 cell and tube heat exchanger maka dengan nilai Y yang sama 0,35 kemudian dipotongkan dengan Z sama dengan 2 akan diperoleh nilai FT-nya sebesar 0,94. Oleh karena itu kalau kita cari delta TLM maka untuk tipe 1-2 heat exchanger akan diperoleh delta T M-nya adalah FT dikali 0, delta TLM sehingga menjadi delta TM-nya sebesar 31,3. Sehingga UO-nya kalau kita masukkan UO akan sama dengan Q dibagi dengan A delta TM sehingga akan sebesar 1196. Sedangkan untuk sel and tube 24 sel and tube HE maka FT-nya 0,94 sehingga akan diperoleh delta TM 39,8. Karena itu dengan delta TM yang lebih besar maka dalam hal kelayakan HE24 lebih layak digunakan karena menghasilkan beda temperatur yang lebih besar sehingga bisa memindahkan kalor yang lebih banyak. Berikut ini adalah soal tugas yang nantinya harus diselesaikan. Demikianlah pembahasan kita kali ini yang membahas tentang cell and tube heat exchanger. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa menjadikan kalian paham dan lebih paham. Nah, bagi yang sudah paham menjadi lebih paham tentang cell and tube heat exchanger yang memang lebih banyak digunakan di industri dibandingkan double pipe karena dengan cell and tube heat exchanger ini akan dapat memindahkan kalor lebih banyak karena luas penampang pemindah kalornya lebih besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.